Banyak yang minta nih OBMT dari Ines, ngeblend sempurna gitu loh. Nah ini kayak lebih halus gitu teksturnya setelah di set, lihat ya kan, jadi gak berat di bibir. Wow. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Ishmina Amalia. Di video kali ini sesuai dengan banyaknya request dari kalian, banyak yang minta nih OBMT dari Ines. Jadi kalau aku lihat-lihat di komen kalian tuh banyak yang minta OBMT Viva, Purbasari, Ines, kayak produk-produk lawas gitu loh. Dan pas aku cek di koleksi makeup aku tuh ada Ines, tapi rata-rata kayak udah mendekati kadaluarsa. Dan pas aku scroll-scroll di official Shopee-nya Ines, ternyata banyak banget produk-produk yang packagingnya tuh baru. Nah ini dia, aku udah punya semuanya. Tuh ya, kurang niat apalagi aku udah punya semuanya. Dan rata-rata yang aku beli itu produk-produk yang terbarunya ya. Kira-kira ada nggak yang belum tahu produk Ines? Produk Ines tuh kata aku apa ya, produk jadul yang harganya masih murah sampai sekarang, tapi dia tuh terkenal dengan pigmentasinya yang jedar. Aku nggak tahu sekarang produk dia tuh udah upgrade semana. Yang pastinya udah ada semuanya, langsung aja kita coba templokin ke muka yang buluk ini. Yang pertama, ini kayak masih termasuk baru deh ya. Jadi dia tuh ngeluarin kayak cover cream foundation. Nah ini tuh kayak gini. Sebelumnya tuh aku pernah punya korektor, bentuknya bulat juga, dan dia ada warna yang kayak untuk concealernya gitu. Paham kan yang ini nih? Ternyata waktu aku cek lagi dia udah ada cream foundation. Bentuknya kayak gini. Jujur ya, bentuknya tuh kayak masih agak yang zaman dulu gitu loh. Tapi nggak masalah, isinya banyak ternyata. Kayak gini, aku pakai yang 02 medium. Ya aku takut warnanya keputihan deh. Dia teksturnya kayak creamy yang balmy gitu loh. Kayak langsung licin kayak gini. Ini kayak agak keputihan sih di aku. Dari rasanya pas aku geser-geser gini kayak dia bakal cover banget. Karena dia kayak padet gitu loh teksturnya. Kayaknya untuk aplikasi ini aku pakai tangan dulu kayak gini. Coba sedikit dulu, terus aku blend. Oh dia di blendnya memang agak-agak sulit gitu ya, kayak harus sambil ditekan-tekan dan geser. Tapi aku bisa tebak ini pasti full cover. Lihat, bener-bener kayak foundation yang dipakai para MUA gitu loh. Kalau dilihat dari deket tuh dia bener-bener kayak masuk ke dalam pori-pori gitu loh. Jadi kayak tekstur kulit tuh bisa kayak lebih smooth gitu. Kadang kan ada ya yang pas di blend pori-porinya kayak masih agak nggak keisi gitu dan harus kita tekan-tekan lagi. Ini tuh enggak, kayak langsung masuk dan mulus. Kita coba blend dulu ya ke setengah wajah. Dibanding kita cocol terus di tap-tap, enak pakai jari dulu. Kita coba di bawah mata, ini kan gelap banget. Paling ngeblendnya aja sih yang agak effort gitu, tapi finishnya aku suka. Wow, dia nutup ya. Emang sudah ketebak dari awal dia bakal mantep coveragenya. Ngeliat teksturnya yang setik itu. Ini udah aku ratain. Memang aku bilang ini tuh foundation para MUA gitu deh. Yang dikhususkan untuk makeup yang serius, kayak makeup kondangan, bridesmaid, atau makeup nikahan, lamaran masih oke banget tuh. Lihat, langsung kayak mulus, flawless, noda-noda ketutup sempurna. Tapi kalau kalian lihat dari deket nih, nggak yang dempul banget juga, ya kan? Kalau kalian tahu LT Pro yang korektor krim juga, kalau nggak salah, apa foundation cream gitu yang kecil. Yang ini nih, ini banyak banget dipakai sama MUA. Kalau aku bilang masih lebih ringan yang ini. Ini dia before dan afternya. Paling kayak warnanya aja yang emang keputihan. Next, kita lanjut ke step concealer dan correcting cream. Tapi concealernya nih aku beli yang shade 11 espresso. Jadi aku berharap warnanya tuh bisa untuk contour, karena si foundation ini kan nggak perlu concealer lagi kan. Tapi waktu aku beli, dia tuh warna espressonya kayak gini nih, nggak yang coklat banget, jadi kayak coklatnya tuh nanggung. Dan by the way, packagingnya kayak gini. Sebenarnya Ines banget sih, cuman kalau boleh jujur ini agak jadul. Cuma nggak masalah packaging kayak gimana kalau dalamnya emang bagus. Nah karena ini warnanya terlalu mudah, akhirnya aku beli lagi yang correcting cream. Ini shade dark 04. Ini yang varian petite ya, jadi yang kecilnya. Nah kayak gini, mungkin ini yang packagingnya dulu kayak gini kali ya. Sekarang sudah upgrade kayak gini. Kalau yang ini dia teksturnya sama kayak si foundation cream. Nah kalau yang ini dia warnanya kayak gini tuh, jadi kayak lebih tua ya. By the way, sorry banget kalau antara tangan dan muka ini jauh banget, karena memang lagi sering banget naik motor jadi tangan belang.
yang bawah putih, yang atas hitam. Dan sepertinya aku akan pakai si correcting creamnya aja karena concealernya warnanya nanggung. Correcting creamnya aku akan pakai di sini, kayak untuk mengkontur pipi, tapi aku nggak mau terlalu banyak, dua sini, biar kayak kelihatan lebih tirus. Dan aku juga mau untuk shading hidung. Sebenarnya untuk complexion yang keputihan ini masih bisa kita akalin dari pemakaian kontur ya. Kita agak banyakin gitu, tapi ngeblendnya bener-bener harus hati-hati karena agak tricky kalau kita ngeblendnya nggak bener, takut kelihatan jadi mukanya kotor. Sama di bagian luar jidat sini. Nah, udah segini dulu. Terus kita bisa blend. Enaknya correcting cream Ines ini kita nggak perlu pakainya per bagian gitu, karena dia nggak gampang langsung nyerap ke kulit. Masih bisa kita blend walaupun kita udah agak diemin lama. Tuh, gampang banget kan di blendnya, dan kayak hasilnya tuh mudah banget di adjust gitu, bisa dibikin tipis atau mau agak tebel, dan sangat amat pemula friendly kalau aku bilang, karena dulu awal-awal banget aku belajar kontur krim itu aku pakai produk Ines juga. Selain produk Ines, si cream foundationnya Makeover yang warnanya paling gelap itu juga bisa. Dia juga sama-sama creamy, tapi memang lebih murah Ines. Nah, kalau merasa kayak kurang bisa kita tambahin lagi. Nah, ini udah merata kayak gini. Aku bilang sih ini correcting creamnya juara ya, lihat kayak ke blend sempurna. Warnanya juga pas banget, ini yang shade 04 dark. Next kita ke cream blush. Abis lihat yang biru-biru tiba-tiba packagingnya berubah jadi krem. Ini Dewy Glow Creamy Blusher shade 03 Lovable Coral. Kayak gini, jadi kayak warna peach ya. Aku aplikasiin pakai off aja, dan aku tuh suka banget nih sama warnanya karena peach yang agak ke pink juga tapi muda banget gitu loh, soft. Mau pakai di area sini. Kayaknya ini pas banget buat pemula atau buat para remaja yang masih kayak agak malu-malu gitu pakai blushnya. Pengen kelihatan pakai blush tapi nggak pengen yang kelihatan banget gitu. Gimana ya? Karena nih, kalian lihat, kayaknya aku udah usek-usek banget tapi warnanya keluar tuh kayak perlahan-lahan banget, natural banget kan. Dan dia nggak ngangkat complexion, jadi aman banget dipakai. Di atasnya tuh bener-bener kayak ngeblend sempurna gitu loh. Kelihatan kan? Aku mau tambahin lagi supaya kayak lebih kelihatan. Nah, kayak gini, before after. Lihat deh, cakep banget gak sih? Ya kan? Aku juga mau pakai di hidung dan di dagu bawah sedikit. Kayak gini. Next, untuk powdernya sebenarnya aku punya dua macam. Yang pertama Ines Precious Powdery Cake. Ini shade Creamy Beige nomor 12. Tiba-tiba packagingnya jadi silver, macem-macem banget gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku udah pakai waktu itu sekali dan di kulit aku ini keputihan. Jadi kayaknya makeup ini kalau aku set pakai bedak ini bakal lebih keputihan. Dan bedak ini menurutku juga akan nambah coverage. Jadi keputihannya kayak bakal jadi keputihan banget gitu. Tapi jujur ini packagingnya cakep, kokoh, dan kacanya gede, pastinya enak gitu buat ngaca. Nah, kalau punya aku yang satu ini, warnanya justru kayak mengarah ke agak gelap gitu, tapi nggak yang kegelapan juga sih. Kalau ini Ines Compact Powder, shade 01 Natural Glow. Ini kalian harus lihat warnanya, nah kayak lebih gelap yang ini kan, tapi bukan yang kegelapan juga. Warnanya kayak lebih pas gitu di aku. Dan kayaknya aku akan set pakai yang ini aja. Pertama aku tap-tap di bawah mata karena memang ini yang rawan crack. Maklum ya, sudah berumur say, jadi lebih rawan crack karena ada keriput mungil di bawah. Nah, ini kayak lebih halus gitu teksturnya setelah di set. Lihat, ya kan? Smooth banget teksturnya. Nambah coverage juga, tapi karena dia nggak keputihan jadi aman ya tuh. Ini aku ratain dulu ke seluruh wajah. Ditap-tap kayak gini aja. Ditap-tap kayak gini aja. Cuma nekennya jangan sampai ditekan banget ya, takut foundationnya tuh agak-agak keangkat. Kayak agak ngambang-ngambang aja. Nah, kayak gini before dan after di set. Lebih smooth dan lebih matte. Cuma aku ngerasa tadi yang bagian sini aku nekennya agak ketekan banget. Dia tuh kayak agak ngeblok gitu. Jadi kayaknya kalau pakai bedak padat gini, better pakai brush dulu semuanya, baru kita bisa tap-tap pakai sponge-nya supaya dia nggak ngeblok. Dan karena coverage-nya itu lumayan ya, jadi warna blush-nya, konturnya, dia jadi kayak lebih ketutupan. Tahu gitu tadi aku set pakai brush aja. Jadi kalau pengen hasilnya tuh lebih natural, memang better pakai loose powder atau compact powdernya dipakein brush aja. Next kita ke alis.
Ini pensil alisnya Ines. Sebelumnya aku udah pernah coba. Dia tuh yang ujungnya slim gitu ya, yang kecil. Kalau nggak salah ada juga deh yang pensil. Nggak tahu masih ada atau nggak. Ini aku pakai shade 07 dark brown. Pertama kita buat bingkainya dulu. Dia tipe pensil alis yang lebih ke arah creamy ya. Tapi aku bilang ini masih oke buat pemula, nggak yang terlalu medok gitu, masih bisa di-adjust. Ini bingkainya udah, tinggal kita isi dalamnya. Next, tinggal disikat bagian depannya kayak gini aja tuh. Gampang banget. Warnanya juga pas banget lagi di aku. Nah, pakai alis jadi kayak lebih satset, lebih rapi dan gampang. Emang enak banget sih si pensil alis ini. Cuma karena dia bentuknya slim, jadi keluarin produknya jangan terlalu panjang karena nanti cepet patah. Kayak gini tuh, before, after. Nah, ini alisnya udah tuh. Bagus kan? Next, kita ke eyeshadow. Kayaknya eyeshadow Ines udah dari dulu deh terkenal dengan pigmentasinya. Ini aku pakai shade 05 Venice. Dia tuh dapat aplikatornya tapi masih yang versi busa gini dan jujur aku nggak terlalu kepake. Yang Venice ini dia tuh warnanya lebih ke brownie ya. Yang dua ini shimmer, yang dua ini matte. Dan kalian harus lihat pigmentasinya. Juara banget. Emang kayak udah dari dulu aku tuh udah pakai kayak 2 kali. Jadi yang pertama aku pakai sampai expired, beli lagi, expired lagi, dan ini yang ketiga. Dulu aku juga punya warna yang pink, itu juga pigmentasinya bagus banget dan kepake banget di aku. Kali ini aku lagi pengen pakai yang brownie gini. Pertama aku mau pakai yang warna krem muda ini kayak base-nya dulu. Sedikit aja. Next mau pakai warna yang bata, cuma memang ada shimmernya ya, nggak apa-apa deh. Ini aku blend aja merata ke seluruh kelopak mata. Aduh, dia pigmented banget lagi. Ambilnya benar-benar harus sedikit banget kayak gini. Bener-bener pigmented parah. Padahal aku cuma ambil sedikit dan pakai brush, tapi sangat amat mudah di blend. Next mau pakai warna yang sama tapi kuasnya lebih kecil. Sedikit aja untuk di area bawah mata. Di blend aja kayak gini. Nah, kayak gini. Next, aku mau pakai yang warna coklat tua di bagian luar. Takut terlalu pigmented. Nah, kayak gini di blend aja. Blend, diputar-putar sampai dia kayak bergradasi. Nah, kayak gini aja kali ya. Tuh. Kalau udah aku mau pakai shimmer yang ini. Dia tuh teksturnya gimana ya, kayak creamy powder yang lembut banget gitu. Beda deh sama kebanyakan eyeshadow. Buat yang udah coba pasti ngerti. Ini aku pakai di depan ke tengah gitu ya. Ih, sumpah pigmented banget warnanya. Aku cuma pakai dikit doang. Dia memang warnanya agak gold gitu ya. Kayak gini aku pakai dikit aja. Warna coklat tuanya aku tambahin lagi karena kayak ketutup gitu sama goldnya. Ini warna shimmernya bener-bener kayak nutup banget. Gitu sih. Kalau di kamera kenapa nggak tuh kelihatan ya? Pokoknya gitu deh. Ini pakai satunya lagi. Kecoret ya. Coret. Ya harus kita tap-tap lagi. Nah, ini eyeshadownya udah jadi segini aja. Tapi sorry banget, ternyata setelah aku ubek-ubek makeup aku nggak ada eyeliner Ines. Jadi aku pakai eyeliner lain aja ya. Nah, ini aku udah sekalian pakai bulu matanya. Bulu matanya aku pakai dari Beauty Plan yang ini nih, varian First Love yang ada natural dan boldnya. Aku pakai yang boldnya kayak gini ya. Next, untuk blush, contour dan highlight, dia tuh packagingnya sama. Nih ya. Konturnya namanya Radiant Touch Bronzing Powder. Aku pakai yang Pistachio 11. Kayak gini tuh warnanya. Cuma aku bilang pertama pas ngebuka produknya kayak agak kemerahan ya, tapi nanti mari kita coba. Tapi aku sih belum coba ya. Pertama aku mau pakai si bronzing powder dulu. Ini kacanya kita buka dulu plastiknya. Mau pakai sedikit dulu. Dia sangat amat powdery. Dia harus diketok dulu. Ini bener-bener kayak powdery banget. Pakai di sini. Langsung nemplok gitu ya. Bener-bener kalian harus pakainya dikit banget. Super duper pigmented. Ternyata nggak terlalu kemerahan sih di aku ya. By the way, aku tuh warm to neutral undertone. Tapi kayak lebih ke arah warm. Dan ini warnanya masih masuk banget. Tuh. Terus pakai juga di bawah sini. Ngikutin contour cream yang tadi aku udah pakai. Dan dia di blendnya juga kayak gampang ya. Ngeblend gitu.
Perfect, udah jadi konturnya. Terus aku pakai juga, aku saking takut ketebalannya aku usap-usap dulu di tangan loh, tapi masih aja dia pigmented. Untuk di jidatnya kayak lebih berdimensi gitu kan wajahnya. Next pakai juga buat shading hidung. Tadi kan shadingnya masih kelihatan sedikit, kita tambahin lagi kayak untuk mempertegas aja, nggak usah terlalu tebel. Ini juga warnanya pas. Ternyata feeling aku salah, dia nggak kemerahan di aku, malah pas ya. Nah kayak gini. Oke, contour shading udah. Sekarang kita ke blush. Blushnya aku pakai 04 Autumn Rose. Cuma aku ngerasa blush on itu kayak merah banget. Jujur agak serem pakainya. Tapi mari kita coba. Kita aja dulu kali ya. Langsung nemplok merah begini lagi. Usap-usap dulu di tangan. Nah kalau udah diusap-usap di tangan, dia di pipinya tuh nggak terlalu too much ya. Dia nggak terlalu banyak ya yang nempel tuh, jadinya kayak lebih bisa dikontrol. Kita usap-usap dulu baru kita templokin. Warnanya sih bagus ya, nggak yang pink banget, nggak yang oranye banget, perpaduan gitu. Ini nggak usah banyak-banyak deh. Terus pakai sedikit juga di hidung, tapi nggak usah banyak-banyak, cuma kayak biar ada pink-pink merwananya gitu. Untuk dagu tuh kayak sisa-sisanya aja, udah kayak gini. Highlighter kayak belakangan aja ya. Next untuk pergincuan, sebenarnya aku punya banyak produk. Ada 1, 2, dan yang ini ada 3 shades. Ini lip inknya aku ada 3 shades. Ini yang 02 Tea Dance, 03 Cherry Red, dan 8 Butterscotch. Kayak gini. Kayaknya kalau untuk base aku mending yang terakhir ya, 08. Cuma dia kayak agak kecoklatan gitu. Next aku juga ada lip ink Finity. Dia bentukannya kayak gini. Ini yang 04 Victorian Red. Warnanya kayak gini. Lebih ngepink ya. Yang ini kayak lebih hydrating. Yang tadi tuh kayak lebih tetap ada hydratingnya, tapi dia finishnya agak sedikit matte. Yang ketiga aku ada lipsticknya. Ini shade 07 Maroon. Packagingnya biru gini. Dan warnanya bener-bener real merah tua kecoklatan. Oh pas diginiin dia nggak terlalu coklat maroon ya. Pas dilihat di sini soalnya coklat. Kita pakai dulu ini yang 08 Butterscotch. Oh, dia teksturnya enak loh di bibir. Smooth banget. Nggak terlalu yang tebel, jadi nggak berat di bibir. Tapi sangat amat menutup. Wah. Terus yang atasnya, dia kayak ada aroma-aroma fruity-nya gitu. Nah, kayak gini. Cuma warnanya terlalu tua sih untuk base ombre kalau aku bilang. Tapi aku suka karena dia ringan banget nutup. Matte-nya bukan yang terlalu matte banget, tetap ada hidrasinya. Berasa masih lembab di bibir. Cuma mungkin bagian pinggirnya aku akan agak kasih blur gitu. Nah, aku blend pakai brush biar nggak terlalu kayak tegas banget. Kalau pakai lip cream tegas banget, aku ngerasa kayak makin tua. Terus bagian dalamnya aku mau pakai lipsticknya yang maroon tadi. Pakai di tengah, pigmented banget. Terus di blend-blend, aku pakai di bibir bawah aja ya. Lipsticknya dia agak lembab gitu ya, enak dipakainya. Oke, udah untuk bibirnya. Aku baru tahu ini setelah aku mencoba hapus lipsticknya, ini susah banget dihapus. Berarti dia tuh maksudnya lip ink mungkin kayak lebih ke lip vinyl gitu kali ya. Sumpah ini pakai micellar susah banget hilang, asli. Sekarang kita lanjut ke highlighter. Dan highlighternya pakai 01 Moonlight Beam. Penasaran banget soalnya kata orang-orang ini tuh bagus, creamy banget tapi agak fall out. Jadi creamy powdery, teksturnya mirip kayak eyeshadownya. Kita coba sedikit dulu. Oh, karena dia itu teksturnya butirannya halus banget, shimmernya tuh nggak yang seberapa kelihatan banget ya. Wah, glossy, glowing, kulit jadi glowing, tapi shimmernya nggak lebay. Sini juga, tuh, ya kan, kasih kesan glowing tapi nggak lebay. Dilihat dari deket pun nggak terlalu glitteran mukanya. Sini deh dikit ya, pipi. Wow. Ini sih pakai dikit aja gini udah glowing banget. Ini bener sih kata orang-orang, oke banget sih highlighternya. Oke, ini makeupnya udah selesai. Wow, aku tidak menyangka Ines
Ini bagus loh. Aku makeupan lumayan lama karena aku sambil bikin review produk-produk ini tadi di YouTube, di Shopee Video. Jadi kayak aku sambi-sambi gitu loh. Tapi ini complexionnya juara banget. Aku nggak pakai primer, nggak pakai setting spray. Tapi jujur ini masih nemplok sempurna. Tapi memang ya karena dia foundation cream, hasilnya tuh akan kelihatan lebih agak tebel dari skin tint atau cushion. Tapi mungkin bisa jadi opsi kalau kalian lagi pengen makeup yang lebih serius. Kayak makeup kondangan, jadi bridesmaid atau wisudaan, lamaran. Atau buat ngonten-ngonten kayak aku. Nih, kalian bisa lihat dari deket ini oke banget. Oh ya lupa, ini highlighternya bisa juga dipakai untuk inner corner dong. Pantesan kayak ada yang kurang gitu ya. Ternyata belum pakai belek kemanjaan. Wow, ini highlighter dipakai puas gini aja keluar banget loh warnanya. Gila, ini benar-benar bagus highlighternya, aku suka banget. Wow, oke, ini udah selesai makeupnya kayak gini. Terus juga aku perhatiin dia minim oxidize. Ada oxidize-nya dikit tapi nggak yang banyak-banyak banget. Jadi kayak masih oke aja. Nih kita coba ya. Nih aku coba ambil lagi yang fresh swatch. Kita coba tap di sini ya nih. Apakah dia oxidize tuh? Nggak kelihatan kan? Kalau dilihat dari dekat sebenarnya agak kelihatan, tapi sangat amat minim. Wow, mantep banget. Kayaknya aku bakalan beli lagi shade yang lebih gelapnya deh, karena aku suka banget. Wah, ini buat ngonten kayak aku gini nampol banget sih. Oke, terima kasih untuk yang udah request One Brand Makeup Tutorial Ines. Jadi aku tahu kalau Ines sekarang udah banyak upgrade, terus banyak produk yang packagingnya berubah juga. Dan akhirnya aku menemukan highlighter yang cocok. Oke, jadi ini dia hasil makeupnya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti semua produk yang aku pakai aku taruh di description box, termasuk baju, hijab, soft lens. Yang mau request video apa aja atau request dibuatin review produk apa, pokoknya komen aja atau bisa DM ke Instagram aku. Kalau mau lihat review produk yang per satu produknya itu ada di YouTube Shorts dan Shopee Video aku. Itu udah banyak banget aku post di situ setiap hari. Oke, jadi segitu aja. Makasih banget udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.